Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah kembali di BSC Hongkong. Senang kita boleh bertemu bersama-sama untuk beribadah pada pagi hari ini. Meskipun sudah lewat beberapa hari, kami terus mengucapkan selamat Hari Kartini buat wanita-wanita hebat yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kita akan memulai ibadah kita, sebelumnya kita akan berdoa. Kalimantan Utara atau Kaltara adalah provinsi termuda ke-34 di Indonesia yang disahkan pada 25 Oktober 2012 beribu kota di Tanjung Selor. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Sabah, Sarawak. Provinsi ini kaya akan sumber daya alam seperti batu bara, minyak bumi, dan merupakan penghasil utama rumput laut. Pendidikan di Kalimantan Utara saat ini berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas, terutama di wilayah perbatasan melalui pembangunan Sekolah Garuda di Bulungan yang dimulai pada Oktober 2025. Sekolah Garuda ini berfokus pada penguasaan STEM, yaitu Science, Technology, Engineering, and Math, pendidikan karakter kebangsaan, dan pemerataan akses pendidikan berkualitas tinggi untuk mencetak pemimpin global. Mari berdoa untuk Kalimantan Utara. Kiranya Tuhan mencurahkan hikmat kepada pemerintah dalam mencetak generasi unggul di sana, juga agar gereja-gereja di sana semakin bergiat dalam doa untuk membuat Kalimantan Utara alami lawatan Roh Kudus. Kalimantan Utara, anak-anakmu akan perkasa di bumi dan menjadi berkat. Amin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita perkatakan shalom 3 kali buat Kalimantan Utara. 2, 3. Shalom Kalimantan Utara, shalom Kalimantan Utara, shalom Kalimantan Utara. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat-Mu membawa Kalimantan Utara ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan memberkati Kalimantan Utara dengan segala yang baik, segala yang kudus, segala yang manis didengar. Engkau memberkati setiap pendidikan yang ada di sana melalui generasi-generasi muda yang ada di sana Tuhan. Engkau bangkitkan menjadi generasi yang takut akan Tuhan, yang terus dengar-dengaran akan kebenaran-Mu. Melalui setiap pendidikan yang ada di sana juga boleh membawa Kalimantan Utara semakin maju menjadi Tuhan provinsi yang diberkati Tuhan. Dan lebih lagi Engkau juga memberkati setiap anak-anak Tuhan yang ada di sana, setiap gereja-gereja-Mu yang ada di sana. Terus Engkau tambah-tambahkan bilangan orang-orang percaya yang ada di Kalimantan Utara. Kami percaya melalui setiap gereja-Mu yang ada di sana juga boleh membawa setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal akan Tuhan boleh percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati setiap pemerintahan yang ada di sana. Pemerintahan yang takut akan Tuhan terus ada atas setiap pemimpin-pemimpin yang ada di Kalimantan Utara. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Kalimantan Utara ke dalam tangan kuasa Tuhan. Segala yang terbaik pasti Engkau kerjakan, Engkau memberkati. Kami percaya setiap lutut boleh bertelut, setiap lidah boleh mengaku bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat atas Kalimantan Utara. Dalam setiap jiwa-jiwa yang ada di sana boleh percaya kepada Engkau, satu-satunya Juru Selamat, satu-satunya yang dapat mereka andalkan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga terus menopang buat kesejahteraan bangsa kami. Kami berkatakan shalom buat Indonesia, shalom Indonesia, shalom Indonesia, shalom Indonesia. Terus damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami, bangsa yang kami kasihi, terlebih bangsa yang Engkau kasihi Tuhan. Biarlah Engkau memberkati bangsa kami mulai dari Sabang sampai Merauke, setiap pulau-pulau yang ada, setiap suku-suku yang ada, setiap provinsi-provinsi yang ada di bangsa kami. Terus Engkau sucikan, Engkau kuduskan Tuhan, menjadi Tuhan kudus di hadapan-Mu. Setiap daerah-daerah yang ada di bangsa kami Engkau memberkati.
setiap air tanahnya, udaranya, apapun yang dihasilkan bangsa kami, Engkau memberkati dengan secara berlimpah. Kami terus menopang juga pemerintahan yang ada di bangsa kami Indonesia, mulai dari pemerintahan teratas, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai aparat terbawah yang ada Tuhan. Engkau terus memakai setiap pemimpin kami menjadi pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang takut akan Tuhan. Jauhkan dari segala hal-hal yang jahat, jauhkan dari segala tiap korupsi yang ada. Kami percaya Engkau membersihkan bangsa kami dari segala korupsi yang ada, dan Engkau menjadikan bangsa kami bangsa yang maju, bangsa yang diberkati, karena ada Allah yang besar, ada Allah yang luar biasa yang berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Kami juga terus menopang buat Hong Kong. Biarlah damai sejahtera Allah turun atas kota Hong Kong, di mana kami boleh beribadah tempat ini. Kami boleh berada di kota ini Tuhan, bukan suatu kebetulan, tapi Engkau punya rencana indah atas kota Hong Kong. Engkau pulihkan kota Hong Kong. Biarlah kota ini boleh menjadi penyembah-penyembah-Mu, boleh menyembah Engkau satu-satunya Allah yang benar. Biarlah setiap jiwa yang ada di Hong Kong, baik penduduk lokal ataupun pendatang, hari-hari ini mereka boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Setiap hati mereka boleh dibukakan, telinga mereka boleh dibukakan akan kebenaran-Mu. Biarlah Hong Kong boleh ditua bagi hormat kemuliaan Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk setiap pemimpin-pemimpin gereja kami yang terus Engkau percayakan untuk menopang kami, untuk berjaga-jaga atas hidup kami. Kami terus berdoa untuk hamba-Mu Pastor Johan bersama Ibu Betty, Pastor Heriko bersama Ibu Lydia Tuhan, dan juga Pastor Jimmy dan Ibu Linda yang ada di tempat ini. Dan kami juga menyerahkan hamba-Mu Pastor Elias yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan terus mengurapi setiap hamba-hamba-Mu ini yang terus Engkau percayakan menjadi saluran perpanjangan suara yang daripada-Mu. Biarlah urapan yang baru, hikmat yang baru, pewahyuan yang baru terus mengalir atas hamba-Mu. Kami percaya pesan-pesan ilahi yang terus baru Engkau terus suarakan atas kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Engkau terus juga memberkati dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Berkat kekuatan, kesehatan, berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah-Mu hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik setiap pelayan-pelayan Tuhan, setiap jemaat-jemaat Tuhan, kami boleh berjumpa dengan pribadi Tuhan dan boleh merasakan hadirat-Mu mengalir atas tempat ini. Terpujilah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di tempat ini seperti di surga. Sukacita surga mengalir atas setiap umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Kita adalah wanita-wanita yang luar biasa, amin. Kita adalah wanita-wanita hebat. Sebelum duduk, yuk kasih tos kanan kiri. Kamu adalah wanita-wanita yang hebat. Yes. Jangan lupa, ada wanita hebat juga ada bapak-bapak yang hebat. Kan? Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita datang kepadanya bahwa Tuhan Allah yang baik. Hadiratnya ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, sesuatu yang baru Tuhan akan nyatakan atas umat-Mu, atas gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mencari wajahnya,
buat setiap kami Tuhan. Dan ku tersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan, yang ku tersyukur, dan ku tersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Sekali lagi katakan, dan ku tersyukur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Sekali lagi katakan jemaat Tuhan sambil bangkit berdiri katakan, oh the Lord our God, oh praise His name sambil tepuk tangan katakan oke. Kami percaya Tuhan sukacita surga ada di tempat ini. Umat-umat Tuhan yang siap bersukacita lebih lagi bersama-sama dengan saya katakan. Berikan sorak-sorai. Haleluya. Dia sudah bangkit. Mari kita rayakan kemenangan Tuhan. Beri sorak-sorai. Sama-sama.
kami boleh ada di tempat ini semua karena kebangkitan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sempurna
pintu-pintu kau bukakan Tuhan. Kami mau katakan dengan iman sekali lagi Tuhan. Yes Lord. Ku percaya dan tidak bimbang kuasa-Mu nyata, sempurna dan ajaib setiap waktu. Tiada yang mustahil dalam nama-Mu, Yesus. Kemenangan itu bagianku. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita sembah Tuhan sekali lagi. Sembah Tuhan. Katakan ku percaya. Percaya dan tidak bimbang kuasa-Mu nyata. Katakan sempurna. Sempurna dan ajaib setiap waktu. Ayo dengan bangga katakan, tiada yang mustahil dalam nama-Mu, Yesus. Dengan iman katakan, kemenangan itu bagianku, mujizat itu bagianku. Amin. Mujizat itu bagianku. Ayo tepuk tangan yuk buat Allah kita. Urapi hamba-Mu, ya Tuhan, urapi kami semua. Biarlah sukacita dalam ibadah minggu hari ini memenuhi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Kasih salam. Kemenangan sudah terjadi dalam hidupmu. Bilang kiri kanan. Kemenangan sudah terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu semua. Boleh tampilkan slide saya. Jadi penting sekali kita tahu siapa diri kita. Apalagi di tengah-tengah krisis seperti ini. Makanya kalau engkau tahu dirimu siapa, engkau nggak takut menghadapi apa saja. Bahkan walau gunung tak berpindah gitu loh. Ya, masalah tetap ada. Engkau ngerti siapa engkau. Katakan amin. Coba tanya kiri kanannya, kamu tahu nggak siapa kamu? Di hadapan Tuhan ya, di dalam Tuhan. Itu dulu. Katakan amin ya. Lihat ini, menemukan identitas yang tak tergoyahkan. Jadi hari ini kita belajar tentang siapa diri kita. Dan ini penting diingatkan kembali. Ya, kalau kita tahu siapa diri kita, wah mantap. Kita nggak bingung, kita nggak takut. Tentara, polisi itu semuanya dibiayain sama negara. Makanya tentara tuh nggak takut. Waktu dia berperang, dia nggak pusing mau makan apa. Dia tahu komandannya siapin semua. Jadi dalam tentara, dalam kepolisian itu ada bidang-bidangnya. Ada tentara yang bagiannya masak, tapi dia tentara. Dia juga terlibat dalam segala sesuatu.
Jadi mereka nggak takut. Bahkan waktu musuh sudah menjepit, mereka nggak takut, mereka pasti dijemput. Dan mereka nggak takut kehidupan istrinya, anak-anaknya, itu disekolahin semua. Bahkan mohon maaf ya, baju dalamnya semua dari negara, itu tentara. Nah, kalau kita ngerti siapa kita, wah kita mantap. Oke, next lagi. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, kepada orang-orang kudus di Efesus. Orang-orang percaya dalam Kristus Yesus. Lihat, ngomong kiri kanan, kamu orang kudus. Bilang kiri kanan, kamu orang kudus. Bukan kota kudus ya, bukan kota kudus. Kamu orang-orang kudusnya Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Lihat ini, kita dipisahkan secara khusus oleh Allah untuk menjadi miliknya. Engkau dan saya ini udah dipisahkan menjadi miliknya. Jadi saya miliknya Tuhan yang berharga. Saat ini yang berharga apa sih? HP ya, betul enggak? Kalau dompet ketinggalan sekarang santai. Saya kalau kehilangan dompet santai saja. Tapi kalau dulu saya balik ke rumah. Kalau sekarang yang penting HP-nya ada. Karena di sini semua transaksi ada. Nah, kita berharga di mata Tuhan. Kita dipisahkan menjadi miliknya Allah. Siapa yang coba-coba pegang handphone saya, saya jitak, gitu. Nangkap saudaraku, bilang kiri kanan, kamu miliknya Allah. Ngomong kiri kanan, kamu miliknya Allah. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Sampai sini kau nangkap ya. Jadi kita ini kudus di sini bukan berarti kita nggak ada dosa, sempurna tanpa dosa. Bukan. Tetapi status kita nih yang diubahkan. Ya, status, bilang kiri kanan, status. Engkau nggak usah cari-cari validasi sama orang dunia. Statusmu tuh jelas. Makanya kalau di WA tulis, aku lagi sedih. Nggak laku tuh. Bikin-bikin status, jangan macam-macam bikin status. Kita nih miliknya kepunyaan Allah. Kita nih orang kudusnya Tuhan. Dengarin, status kita diubahkan. Jadi gini, sampai hari ini kita semua berbuat dosa. Renungkan itu, dari pikiran, mata, mulut, belum di hati. Kesel ya, kesel, aduh pokoknya ada kesel, itu dosa. Jadi sampai kapanpun kita ada dosa. Makanya nangkap ini Tuhan yang menguduskan kita. Nah, kita orang berdosa tapi status kita di hadapan Tuhan, kita udah dibenarkan, dikuduskan. Ya, dan kita dikhususkan bagi Tuhan. Bilang kiri kanan, kamu Kopassus, ngomong kiri kanan, kamu Kopassus. Ya, kamu tuh orang-orang khusus. Sampai sini melengkapi ya. Kalau kita semua pakai seragam, coba kita di sini tulis orang Kristen. Kita kalungin. Pasti tingkah laku kita beda. Cara pakai baju kita juga beda. Tapi seringkali orang Kristennya kita buang. Sehingga kita bebas kayak orang dunia. Nah itu dia masalahnya. Makanya engkau kenakan nih bahwa engkau orang kudus. Kita dipandang, baca sama-sama, kita dipandang sebagai pribadi yang teguh, katakan teguh. Dan memiliki komitmen karena hidup kita tertanam di dalam kekuatan Kristus. Tepuk tangan dulu yuk buat Allah kita. Ya, jadi kita ini orang-orang kudus dan kita sudah dibenarkan Tuhan. Next lagi, baca sama-sama. Kita diberi kasih karunia. Wow. Ini kasih karunia itu sumber segalanya. Kasih karunia itu sumber keuangan. Kasih karunia itu sumber keselamatan. Jadi kalau engkau mengerti kita diberi kasih karunia. Mari baca ayatnya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Katakan menyertai kita. Tepuk tangan ya buat Allah kita. Kemanapun engkau dan saya pergi, kasih karunia Tuhan itu menyertai saya. Menyertai engkau. Kalau kasih karunia Tuhan menyertai kita, udah nggak ada yang kita takutkan dalam hidup ini. Sekalipun ada banyak masalah. Pemberian, ini dia kasih karunia. Pemberian atau kebaikan Tuhan yang diberikan kepada manusia secara cuma-cuma. Katakan secara cuma-cuma. Meskipun manusia tidak layak menerimanya. Kita sama sekali nggak layak.
engkau dapat gaji itu kasih karunia loh. Bukan kuat dan gagahmu. Ya, sebenarnya saya mau bahas tentang kasih karunia di dalam keuangan. Saya udah bikin tuh PowerPoint-nya. Tapi jam 3 saya rubah ini. Kayaknya Tuhan mau ngomong identitas nih. Padahal saya udah buat itu, udah buatin bagaimana keuangan kita tuh semua kasih karunia. Dan kalau kita diberkati, kita ngerti itu untuk apa. Waktu kita susah, waktu kita takut, kita nggak pusing. Dengerin, ada satu orang kaya, dia pengusaha, umur 29, dia udah banyak properti. Ramses namanya. Dia udah diberkati properti banyak, kaya sekali. Tapi dia mengalami kebangkrutan waktu umur 30. Ya, 28 dia udah kaya, 29 udah kaya, tapi 30 dia habis. Nah, waktu habis itulah dia datang kepada Tuhan. Dan dia terima kasih karunia dari Tuhan. Nggak dipulihkan uangnya, tapi yang dipulihkannya tuh hatinya, identitasnya. Bahwa dia mengerti semua kekayaan dia itu oleh karena kasih karunia Tuhan. Dan waktu dia udah mengerti, dia pakai caranya Tuhan mengelola uang. Makanya dengerin, kita hidup dalam kasih karunia. Kita nggak layak menerimanya, saudaraku. Tapi karena Tuhan Yesus sayang kita. Bilang kiri kanan, Tuhan Yesus sayang kamu. Ngomong kiri kanan, Tuhan Yesus sayang kamu. Kamu dapat kasih karunia. Kasih salam kiri kanan, kamu memperoleh kasih karunia. Salam dulu. Kamu peroleh kasih karunia. Salam dulu, kamu peroleh kasih karunia. Katakan amin. Ya, tepuk tangan yuk buat Allah kita. Bukan hasil usaha. Please, engkau yang dagang diberkati bukan hasil usahamu. Engkau kerja bukan hasil karena engkau bekerja baik. No, semua kasih karunia. Yang lebih baik daripada engkau dan saya banyak di luar. Yang lebih pinter, lebih sopan, lebih manis. Tapi kok aku masih dipakai ya? Ya ampun, aku kerjanya cuma nemenin dogi misalkan. Ya, tapi kok aku dapat gaji gede? Itu kasih karunia. Saya hamba Tuhan, loh kok Pastor Heriko, Pastor Johan pilih saya nih ke Hong Kong? Kan banyak yang hebat-hebat di Jakarta itu. Itu kasih karunia. Makanya saya pelayanan di Hong Kong, saya nggak pernah minta fasilitas. Kamar saya apa aja saya nggak pernah komplain. Ya ingat gak saudaraku, saya nggak pernah komplain loh masalah apa aja. Malah tahun ini saya bersyukur ya, berat badan saya ini kayaknya naik 2,5 kilo nih kayaknya. Nih. Saya jadi takut pulang, takut diomelin, kamu makan apa aja? Ya, hati-hati ya sayang, kata istri. Makannya hati-hati, iya hati-hati, kan saya hati-hati makannya. Ya, hati-hati. Kasih karunia tidak bisa dibeli. Sorry. Gak bisa saya sogok pendeta, sogok gereja. Sogok Tuhan, gak bisa dibeli. Ya, lihat ini, kenapa? Karena apa? Gak kebeli harganya. Mahal sekali, berapa harganya? Darah Yesus. Siapa yang mau bayar kita disalib? Darahnya netes-netes, dikasih mahkota duri. Saya udah ke Yerusalem. Saya udah 16 kali ke Yerusalem. Saya lihat mahkota duri itu dari pohonnya gede. Tapi dasar orang Indonesia ya, ini mahkota duri, dipetik, lama-lama gundul. Lama-lama dikasih pengumuman, dilarang. Metik-metik ya, itu tajam sekali. Dan segini nih saudara tinggi. Itu dipukulin, sama kepala Yesus, itu tuh kasih karunia. Ya, tidak bisa dibeli atau tidak didapatkan melalui perbuatan baik. Makanya engkau dan saya gak boleh hitung-hitungan. Aku udah lakukan ini untuk keluargaku. Jangan. Karena kalau engkau dan saya bisa berbuat baik, itu kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Bilang kiri kanan. Kalau kamu hari ini traktir saya makan, bilang, itu kasih karunia. Katakan, itu kasih karunia. Katakan amin. Ya, bilang kiri kanan. Jangan ditahan-tahan, ngomong, jangan ditahan-tahan ya. Jadi lihat ini. Udah kembali ke sini ya, jangan ngomongin makanan. Melalui perbuatan baik itu semua kasih karunia. Apalagi ketaatan. Saya taat, itu kasih karunia.
bukan kuat dan gagahmu. Kita bisa main musik, kita bisa nyanyi, kita bisa melayani. Saya pernah cerita, saya dulu gagap SD. SMP itu masih gagap. Kalau ngomong, harus diem dulu, baru ngomong. Kok saya sekarang lancar ngomong? Itu semua kasih karunia. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Katakan amin. Prestasi dan lain sebagainya. Itu murni hadiah. Katakan hadiah. Dari Tuhan. Karena kemurahannya. Saya pernah loh minta hadiah dari Tuhan. Bapak, minta mobil dong. Saya pakai dong. Saya doa di gang pakai mobil tua pinjeman. Bapak, saya minta mobil dong. Gitu loh. Untuk saya pakai pelayanan dan keluarga. Orang gak ada duit. Terus ada suara dari kiri. Mau mobil baru atau bekas? Wah, ngomongnya apa yo? Itu kalau ngomong bekas dikasih bekas loh. Tuhan Bapak saya minta mobil baru. Ada suara dari kiri, bukan kanan loh. Kiri. Mau cash apa cicil? Ayo. Duit dari mana? Ditanya mau cash atau cicil. Saya ngomong begini. Bapak, aku cicil gak ada duit untuk uang muka. Dan nyicilnya kan serem. Ya, klaksonnya kredit. Apalagi beli cash, saya bilang. Tahu nggak saya ngomong apa? Bapak, aku minta hadiah dari Bapak. Mobil baru. Ini suara langsung diem. Sampai saya pergi, sampai beberapa bulan. Nah ini lihat nih. Ini nih, hadiah. Itu hadiah. Kasih karunia itu hadiah. Kita tuh punya Bapak yang baik. Boleh nggak minta hadiah sama Bapak kita? Istriku minta hadiah sama aku. Nanti kalau aku ulang tahun, aku minta hadiah dong. Anak-anakku minta hadiah. Sama siapa? Bapaknya. Tapi kalau saya minta hadiah sama bapak orang, kamu tuh siapa? Nanti, karena kita anak-anaknya. Besokannya saya diundang khotbah. Sabtu minta hadiah, Minggu diundang khotbah di gereja mewah. Mepet sawah. Saya udah keren pakai jas, pakai dasi, pakai sepatu di daerah Babelan, Bekasi. Sampai Pak berhenti di Koramil, saya berhenti di Koramil, loh mana gerejanya? Tukang ojek datengin saya. Pak pendeta ya? Iya. Ayo Pak ke sana. Saya naik ojek. Ya. Lah kok ke sawah? Lihat, baru minta mobil, terus minta hadiah, diundang ke gereja mewah. Wah, mujizat gak kelihatan nih. Ya, saya khotbah, ini gerejanya begini nih, atapnya nih. Jadi dari tinggi sampai gini. Wah, saya sauna, keringetan. Sampai saya buka jas saya khotbah. Saudaraku, sedih banget lihat gerejanya. Pendetanya gak punya motor, sepeda juga gak kelihatan. Nah, dengar, ayo Pak, selesai khotbah, kita makan. Hah, makan? Saya lihat mana makanannya. Ayo Pak, oh ini, ayo dah. Sambal, nasi, segede gunung Semeru. Sayur singkong ditumbuk. Telur dadar itu dipotong kali 20. Saya sampai gini, aduh Tuhan, miskin banget. Ayo Pak, udah makan. Ayo nambah Pak, nambah apanya? Tapi udah ada pada kenyang dan semangat, pengerja semua semangat, jemaat semangat. Kita makan rame-rame. Jadi telurnya tuh ada dikasih lagi potong kecil-kecil. Udah saya pulang. Waktu saya pulang, Tuhan ngomong begini di perjalanan, Elias, kasih motor kamu untuk pendeta itu. Hah? Waduh Tuhan, gak kenal Tuhan. Kasih motor kamu untuk pendeta itu. Saya putar lagu. Saya gak mau dengerin suara itu, saudaraku. Suara di sini. Saya bilang, apa-apaan sih Tuhan? Saya aja gak, mobil yang saya pakai aja mobil tua, pinjeman. Sampai di rumah Elias, kasih pendeta itu motor kamu. Aduh saya nyerah.
Terus saya bilang begini, Tuhan motor yang mana? Karena saya ada dua. Ada satu yang motor lama, ada yang satu baru saya pakai 2 bulan. Masih nyicil, 2 tahun. Ya, si Elias beli motornya nyicil 2 tahun. Sampai rumah saya ngomong gini sama istri saya, Hani, Tuhan suruh kita nabur ke pendeta yang tadi saya layanin di Bekasi, pendeta miskin. Istri saya begini nengok, motor yang mana? Yang baru, saya tinggalin dia. Terus dia ngomong gini, waduh Hani, aku baru baca ayatnya. Kalau kamu memberi 2 Korintus 9 ayat 16 apa 17, beri dengan sukacita. Itu menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, besoknya kami malam-malam bawa motor itu. Saya taruh di mobil Kijang tua tahun 82. Bangkunya saya copot, saya masukin mobilnya. Saya sama istri ke sana. Itu mobil ya kalau di ngerem tuh harus dikocok. Kadang-kadang kalau hujan ngerem, setirnya bisa muter sendiri. Karena tromol, dua-duanya tromol. Tapi saya mengucap syukur. Wah, saya pelayanan di City Tower, malu banget. Itu dulu ya, waktu anak-anak masih kecil. Kenapa? Mobil saya paling jelek. Kan kalau di gedung City Tower kan kalau lagi keluar di lobi, semua pada nunggu mobilnya dijemput. Kalau saya ajak saya, ayo kita ke basement. Supaya nggak kelihatan gitu ya. Keluarnya agak lama dikit gitu loh, biar yang di lobi pada bubar gitu ya. Nah dengerin saudaraku, saya bawa malam-malam itu, kami panggil tukang ojek untuk kami pulang naik motor. Jadi ada 2 motor kami panggil tukang ojek. Saya getok pintunya, Pak Pendeta udah malam, Pak Pendeta, dia keluar, ada apa? Pada bangun semua, karena kalau di pinggiran sawah kan sepi. Jadi kalau kita, Pak Pendeta, itu semua kamar kedengeran. Keluar semua, ada apa Pak Pendeta? Pak Pendeta, saya digerakin Tuhan. Kasih motor saya untuk Bapak. Waduh. Yang betul Pak Pendeta. Itu bapaknya, ibunya, anak-anaknya masih kecil-kecil, SMP gitu. Nangis semuanya. Saya juga ikutan nangis. Mereka nangis terima motor. Saya nangis, motor saya hilang gitu loh. Ya, sama-sama nangis. Aduh Pak. Saya sama istri sih nggak nangis ya, cuma saya nangis. Aduh, gue sial baner nih gitu ya. Motor gue dilepas. Terus dengerin saudaraku, bapaknya ngomong begini, Pak Pendeta, kami minta motor udah 9 tahun berdoa. Ya Tuhan, jangan-jangan nggak ada yang nggak mau bergerak. Bilang kiri kanan, jangan cuma tergerak, bergerak ngomong kiri kanan. Jangan cuma tergerak. Kadang-kadang kita gampang ya, aduh saya tergerak memberkati gereja ini. Iya Bapak Ibu, jangan cuma tergerak, bergerak. Untung saya dengar loh, bapaknya ngomong begini, 9 tahun kami berdoa minta motor. Aduh. Ya, dan saya betul-betul nangis karena terharu Tuhan bisa pakai saya. Kita pulang, istri saya diem, saya juga diem. Mikir gini loh, mungkin istriku gak tahu mikir apa ya. Tapi kalau saya, aduh kenapa sih gitu ya. Tuhan tega banget gitu ya. Tapi udah deh ikhlas aja deh. Ikhlas aja, udah. Istri saya diem sampai rumah. Langsung tidur. Kenapa? Orang masih nyicil itu motor ya. Dengerin saudaraku, 1 bulan kemudian saya nunggu bus Metro Mini. Saya masih ingat nih, itu kejadian tahun 2008. S76, Jalan Bangkaraya, Jakarta Selatan. Saya lagi nunggu bus Metro Mini, yang gak siap begini ya. Tiba-tiba telepon masuk, Shalom, ini Pak Elias ya. Berarti dia gak kenal saya kan? Dia nanya, oh iya, Pak siapa ya? Oh saya Pak ini. Oh ya Pak, gimana Pak? Pak Bapak gak punya mobil ya? Gitu loh. Kok Bapak tahu? Iya saya dengar gitu loh. Pak kami mau berkati Bapak, bukan dari saya. Teman-teman kumpul uang mau berkati Bapak mobil. Tahu gak dia tanya apa? Bapak mau baru atau bekas? Nah loh. Saya gak berani ngomong baru, dasar pendeta maruk dia bilang. Saya juga gak berani ngomong bekas, kok pendeta gak punya iman.
Tapi saya ingat motor saya itu kan baru. Saya bilang gini, Pak, apa saja yang dari Tuhan saya percaya itu yang terbaik dari Tuhan. Oh, terus dia ngomong gini, Pak mau warna apa? Coba. Kami berempat, saya istri anak-anak berantem soal warna mobil. Saya maunya hitam, istriku maunya silver. Anak perempuan Gaby maunya merah. Si Yeskiel yang cowok maunya biru. Mereka kan masih kecil-kecil waktu itu. Saya bilang, aduh ngalah dulu dong untuk papa, hitam aja deh. Kita berdoa selalu warna hitam, istri Tuhan silver. Bang, berapa kali udah deh ngalah dulu untuk papa gitu loh. Karena apa? Mobil gak dikasih. Karena gak sepakat warnanya. Bilang kiri kanan, doa sepakat. Ngomong kiri kanan, doa sepakat. Doa sepakat. Engkau punya keluarga di Jakarta, mungkin di Indo. Halo, sepakat ya. Ibu lagi minta ini. Tolong dukung dalam doa. Harus sepakat. Dan mereka sepakat hitam. Doa lagi besokannya hitam. Udah. Yang nanya, mau warna apa Pak? Mantap. Hitam Pak. Dan dia bilang gini, Pak siapin KTP, ambil mobil di Pangeran Jayakarta, di Jakarta Utara. Tepuk tangan dulu buat Allah kita. Dan saya diberkati mobil baru. Ya, saya nggak usah kasih tahu mereknya ya, biar simpen aja, mahal pokoknya ya. Jadi dengan saudaraku, lihat ini hadiah dari Tuhan. Kita kalau ngerti siapa kita nggak takut keluarin uang. Kita nggak takut Tuhan ngomong gini, Elias kasih motornya. Coba kalau saya nggak tahan, jangan-jangan mobil saya juga nggak datang. Coba bilang kiri kanan, Tuhan mau ganti barang milik kepunyaanmu yang lebih baik. Ngomong kiri kanan, Tuhan mau ganti barang milikmu yang lebih baik lagi. Kalau Tuhan minta loh. Kalau Tuhan ngomong gini, Elias ampuni dia. Tuhan mau kasih saya hati yang baru. Supaya hati yang kotor kebencian, bahkan ditusuk-tusuk lewat perkataan orang, itu enggak ada di hati saya. Jadi waktu Tuhan suruh lepaskan pengampunan, lepaskan pengampunan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Inilah, lihat saudaraku, dasar dari seluruh hubungan kita dengan Allah, yaitu apa? Kasih karunia. Jadi gini, ini murni hadiah dari Tuhan karena kemurahannya. Engkau dan saya memiliki kasih karunia. Kasih salam dulu. Kamu punya kasih karunia, bilang. Kamu punya kasih karunia dari Tuhan. Katakan amin. Kamu punya kasih karunia dari Tuhan. Katakan amin. Lagi mau minta apa sama Tuhan? Mobil di sini nggak cocok mobil ya. Naik MTR aja. Ya, jadi kamu minta ya kalau memang mau minta, jangan, aduh saya kayaknya nggak layak. Memang kita nggak layak. Tuhan lewat kasih karunia-Nya. Lihat ini, diberi kasih karunia. Oke, next lagi. Tolong kasih kode saya ya. Kalau udah tinggal 1 jam. Enggak ya. Tinggal 10 menit kasih kode saya. Tinggal 10 menit ya. Siapa yang mau kasih kode saya? Yes. Kasih 10 gitu ya. Oke. Kasih, baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Kita diberi damai sejahtera. Yang bikin gak damai sejahtera, kita sendiri. Gak punya uang, kita sedih. Padahal gak ada hubungan. Kita anak-anak Tuhan gak ada hubungan sama uang. Kita diberikan damai sejahtera. Katakan amin. Tanpa engkau minta, Tuhan sudah berikan engkau damai sejahtera. Yang membuat gak damai sejahtera, waktu kita lihat kok makan pakai sayur bukan paha ayam, paha kangkung. Ya, kok makan pakai paha kangkung. Kalau kita ngeliat itu kita bisa gak damai. Tapi kalau kita mengucap syukur, Tuhan terima kasih. Masih ada paha kangkung, nasi putih. Ya, di sekretariat itu Kak Lindo tuh masak sayur kangkung terus. Ya, karena mungkin kangkungnya banyak. Tapi sukacita. Bilang kiri kanan, kangkung sehat. Bilang kangkung sehat. Asal udah dimasak ya. Haleluya. Lihat, kita memiliki ketenangan batin. Yaitu apa? Shalom. Engkau dan saya aman, saudaraku. Yang gak bikin aman kamu. Kamu bandingin paha dengan restoran. Paha kangkung dengan yang di lain gitu loh. Jangan.
Ada orang pernah lihat nggak di sosmed ya, dia putar paha ayam goreng segala macam, terus dia makan nasi putih aja gini. Damai sejahtera ya. Ada yang dia makan ikan asin kecil, dia makan nasi terus dia cuma cium. Karena mungkin gak ada duit saudaraku ya, mau ngirit-ngirit sampai sore ya. Bilang kiri kanan, damai sejahtera gak ada hubungannya sama uang. Ngomong kiri kanan, damai sejahtera gak ada hubungan sama uang. Kita perlu uang, tapi gak ada hubungan sama sekali. Engkau dan saya anak-anak Tuhan, kasih salam. Engkau dan saya anak-anak Tuhan. Kamu dipelihara semua. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Kalau kita udah diberkati Tuhan, kita ngerti. Bahkan mohon maaf ya, saya nggak lagi ngomongin persembahan. Persembahan apa saja kita pasti rela. Karena kita tahu persembahan ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Persepuluhan kah, persembahan di SID, persembahan di AFC, gitu loh. Kita ngerti bahwa itu untuk pekerjaan Tuhan semua. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Ya, sehingga tidak ada lagi permusuhan atau rasa takut akan hukuman. Karena Tuhan berikan kita damai sejahtera. Next lagi, perhatikan, mari baca sama-sama. Kita diberkati dengan segala berkat. Coba tangannya begitu, 1, 2, 3. Kita diberkati dengan segala berkat. Udah, lihat ini, baca sama-sama. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Segala berkat rohani di dalam sorga. Katakan amin. Sama-sama katakan berkat rohani. Kalau berkat rohani kau terima, berkat dunia itu sih gampang saudaraku. Saya nggak mungkin diberkati Tuhan kalau batin saya tuh nggak benar. Nggak mungkin. Saya bisa gila saudaraku. Beneran. Kemarin ngobrol-ngobrol sama Pastor Jimmy, ada satu keluarga tiba-tiba dapat kekayaan yang besar. Bapaknya pas dengar meninggal. Betul ya? Itu dia dapat apa sih? Minyak ya? Tuh, liatin. Saking dapat berkat besar ya. Bapaknya dengar itu meninggal. Bilang kiri kanan, lu meninggal kalau ininya nggak siap. Minta-minta berkat besar, nanti kok dijatuhin. Nyebut pak. Bilang kiri kanan, mengucap syukur dengan gajimu. Bilang, mengucap syukur dengan gajimu. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Ini. Ya, oke next lagi. Kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Wow, tepuk tangan yuk buat Allah kita. Lihat ini ya. Anda bukanlah sebuah kebetulan. Allah sudah mengenal dan menetapkan Anda menjadi miliknya, bahkan sebelum alam semesta. Coba renungkan, berarti apa maksud Tuhan kok saya dipilih? Itu harus ada di hatimu. Apa ya maksud Tuhan? Kok aku dipilih di dunia ini? Kalau kita nggak diizinkan, kita udah meninggal di perut mama kita. Ada anak yang gagal, saudaraku, keguguran. Tapi kalau engkau dan saya kok ada sampai hari ini. Kok kita bisa lewatin COVID? Berarti kita masih diperlukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan udah ngomong begini, Elias cukup. Kamu udah cukup di dunia. Kita pasti check out. Tapi karena kita masih diperlukan, engkau aman. Karena engkau memang masih dibutuhkan Tuhan. Engkau sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Enggak ada hubungan sama suku. Enggak ada hubungan. Engkau dan saya istimewa, dipilih Tuhan. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Next lagi. Kudus dan tak bercacat. Mari baca ayatnya. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Supaya apa? Kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Mari baca sama-sama. Di mata Allah, kita dipandang murni. Gini dengerin. Yang masalahnya bukan di mata Allah, tapi di mata sesama. Nah, kita jadi teladan enggak? Seringkali di mata Allah kita dipandang murni, tapi di mata sesama kita brengsek dipandang.
karena ngomongnya judes galak. Bilang kiri kanan, buang judes galak. Ngomong, buang judes galak. Itu bukan karakter Allah. Ya, coba senyum kiri kanan. Shalom. Coba senyum kiri kanan. Shalom. Lihat kiri kanan. Lihat. Dibalasnya bagus kan? Coba ngomong gini. Apa lo? Coba ngomong gini. Apa lo? Nanti sebelah kita juga apa lo? Jadi kita dengerin saudaraku. Tuhan ciptakan kita kudus tak bercacat ya. Di mata Allah kita dipandang murni. Kenapa? Karena Kristus telah mengambil semua yang jelek dari kita. Terus sehingga kita bisa berdiri di hadapan Tuhan tanpa rasa bersalah. Engkau kalau mau angkat tangan, angkat tangan. Jangan kau ngomong gini, aduh aku gak layak. Lah engkau gak ngerti dirimu itu siapa. Bilang kiri kanan, makanya hidup ini harus melayani Tuhan. Ngomong kiri kanan, makanya hidup ini harus melayani Tuhan. Mau melayani Tuhan gak? Lo udah baca, mau melayani Tuhan gak? Amin. Mau melayani Tuhan? Amin. Ngerti ya? Mau melayani Tuhan? Amin. Kapan? Tunggu perang dunia ketiga ya. Saya tunggu perang dunia ketiga Pak ya. Ya, udah melayani. Ya, ayo semuanya ya melayani Tuhan ya. Jadi asyir, jadi apa saja, ayo daftar. Siapa yang belum ikut sit? Angkat tangan. Yang belum ikut sit, tahu ya sit ya, ibadah tengah minggu. Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang sudah ikut sit? Siapa yang bingung? Aku udah ikut sit belum ya? Ayo melayani Tuhan di sit. Katakan amin. Siapa yang udah ikut sit? Berarti yang lain belum? Salam. Ayo melayani Tuhan di sit. Ayo ikut sit ya. Gabung ya ikut sit ya. Ya ibu. Ya semuanya ya. Udah ikut sit belum? Hah? Belum. Ikut yuk. Di restoran mana Pak? Loh itu bukan menu makanan ya. Itu bukan menu makanan tapi itu ibadah tengah minggu. Next lagi. Kita dikasih Allah. Baca ayatnya sama-sama. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula. Oleh siapa? Yesus Kristus. Untuk apa? Menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Dalam kasih. Jadi dengan saudaraku, segala tindakan Allah dalam hidup kita berakar dari kasihnya yang mendalam. Dan tanpa syarat kepada kita. Engkau jangan mau bunuh diri. Engkau dikasih Tuhan. Percaya aja deh. Berapa besar pun dosamu, waktu engkau datang kepada Tuhan, engkau dikasih Tuhan. Renungkan itu, makanya tinggalin dosa. Coba senyum kiri kanan, bilang tinggalin dosa. Tinggalin. Karena engkau tuh status anak-anak Tuhan, enggak dong. Kita udah mengalami kasihnya Tuhan, katakan amin. Ayo datang ke Tuhan, datang ke Tuhan. Ya semua yang belum melayani, ayo melayani ya. Sebagai apa? Pendoa bisa. Paling gampang pendoa. Saya mau ikut dong, kapan sih doa? Ya, asyir bisa. Asyir tuh kayak di depan tuh ada orang berdiri begini. Tapi buat orang-orang yang asyir, wajahnya harus senyum. Coba lihat wajahnya. Wajah yang galak-galak gak boleh. Jemaat datang, iya. Ngeri saudaraku. Coba lihat kiri kanan, yang senyumnya bagus, boleh asyir. Coba lihat kiri kanan. Kan kasih karunia ya, wajah galak juga kasih karunia. Nah yang galak-galak bagian kolektor ya. Jadi yang galak-galak, gitu ya. Tepuk tangan buat Allah kita. Berarti apa? Kita kepake semua. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Oke lihat ini, segala tindakan Allah dalam hidup kita berakar dari kasihnya yang mendalam dan tanpa syarat kepada kita. Wow, tepuk tangan yuk buat Allah kita. Next lagi, kita ditentukan dari semula untuk diadopsi. Ngerti nggak saudaraku? Diadopsi. Mari baca ayatnya. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya. Kita diadopsi. Allah sudah merencanakan sejak awal untuk menjadikan Anda, saya, kita semua sebagai bagian resmi dari keluarganya. Kenapa? Waktu Adam dan Hawa, mereka tuh aman, terpelihara. Tapi waktu dibuang, Allah tahu manusia kerja keras. Makanya dikirim Yesus untuk kita diselamatkan. Dan lebih dari itu kasih karunia-Nya
memelihara kita. Tepuk tangan buat Allah kita. Next lagi, kita adalah anak-anak Allah. Kita bukan sekedar ciptaan, tetapi anak. Kita anak-anaknya Allah. Kita bukan anaknya Allah, bukan. Anak-anaknya Allah. Engkau dan saya anak-anak Allah loh. Tingkah lakumu tuh harus benar. Setuju, katakan amin. Yes. Kita memiliki hak waris dan hubungan yang intim dengan Allah sebagai Bapa. Kita punya hak waris. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Next lagi. Kita diterima dalam kekasihnya Allah. Siapa dia? Yesus Kristus. Jadi kita diterima sampai hari ini karena ada Yesus yang mati buat kita. Siapa itu Yesus? Anaknya yang tunggal yang dikasihi. Jadi kalau Bapa di surga lihat kita, dia lihat Yesus yang ada di dalam kita. Sehingga kita tuh dimurnikan. Bapa tuh senang lihat kita. Jangan bosan ngomong kiri kanan. Bapa tuh senang lihat wajahmu. Ngomong kiri kanan. Bapa tuh senang lihat wajahmu. Katakan amin. Bapa itu senang terus dia lihat wajahmu. Semakin Bapa ngelihat kita, semakin dia ngelihat ada Yesus dalam hidup kita. Tapi bilang kiri kanan, tapi gua enak lihat wajahmu. Kalau lama-lama, iya dong. Ya. Tapi kalau gua ngeliat lu enak banget gitu ya. Tapi kalau Bapa enggak. Tepuk tangan yuk buat Allah kita. Makanya kalau ke gereja, semuanya tampilan untuk Tuhan, untuk Bapa. Tingkah lakumu di sini untuk Bapa ya. Next lagi, kita ditebus melalui darahnya. Ini terakhir ya. Masih ada ya. Kita ditebus melalui darahnya. Anda telah dibeli dan dibebaskan dari perbudakan dosa. Katakan amin. Kita ditebus oleh darahnya. Harganya sangat mahal, yaitu nyawa Yesus sendiri dengan darahnya. Ini dia nih. Jadi engkau dan saya sudah ditebus oleh darah Yesus. Dosamu sudah dibayar, udah dibeli. Tubuhmu udah dibeli. Bilang kiri kanan, jangan ingat-ingat masa lalu. Ayo dong. Ayo keluar dari masa lalu. Ya, percantik dirimu di hadapan Bapa. Next lagi. Kita diampuni dari semua pelanggaran. Ini dia nih. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita boleh penebusan, pengampunan dosa. Jadi jangan ada yang merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Betul kita masih berdosa. Tapi kita diampuni dari semua pelanggaran. Seluruh catatan utang dosa kita. Lunas, dihapus. Bukan lunas ya. Sebenarnya dihapus. Dihapus, tahu nggak? Dihapus. Sebenarnya itu belum lunas. Tapi dihapus oleh darah Yesus. Gitu ya. Dibayar, dibeli lunas. Allah tidak lagi memperhitungkan kesalahan masa lalu kita. Bilang, dosamu sudah dihapus oleh darah Yesus, bilang sudah lunas dosamu. Tapi hutangmu belum dibayar Tuhan. Bilang, hutangmu belum dibayar Tuhan. Jadi wajib bayar hutang ya. Oke, orang jujur disayang Tuhan ya. Siapa yang punya hutang? Angkat tangan tinggi-tinggi. Oke, next lagi. Diberi kelimpahan kasih karunia, pengampunan dan kebaikan kita terima tidak diberikan secara pas-pasan, melainkan melimpah ruah melebihi kebutuhan Anda. Yuk kita bangkit berdiri, tepuk tangan buat Allah kita. Kita angkat pujian, kau telah memilihku. Main di mana tuh? Sebagai betapa aku. Coba bunyiin aja dulu. Betapa aku bersyukur padamu, ya Tuhan, Allahku, Allahku. Mari angkat pujian ini. Katakan memanggilku, taruh tanganmu di dadamu. Amin. Sebagai alat kerajaanmu,
Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau sudah menguduskan kami. Kami adalah orang-orang kudus-Mu, dan Tuhan Engkau setia senantiasa memberkati kami. Kami diberikan kuasa kasih karunia Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan berikan kami damai sejahtera-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Tidak ada hubungan uang dengan damai sejahtera. Damai sejahtera dari Bapa di surga. Dan tidak ada yang dapat menggantikannya. Kami diberkati dengan segala berkat rohani. Kami berterima kasih dan mengucap syukur. Kami diberi kasih karunia-Mu. Kasih karunia yang sebenarnya kami tidak layak menerimanya. Tapi Tuhan limpahkan buat kami. Dan kami bersyukur Bapa, Engkau sudah memilih kami sebelum dunia dibentuk. Hari ini Bapa, kami mau bangkit. Kami mau melayani Tuhan. Siapa yang rindu melayani Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi. Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Siapa yang rindu? Kalau enggak melayani Tuhan, berarti engkau melayani siapa? Setan, saudara. Tuhan, 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 Tuhan. Jadi Tuhan, 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 Tuhan. Kalau engkau mau melayani Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan, aku enggak tahu, pokoknya aku mau melayani Tuhan. Sebelum Tuhan panggil aku. Dengar saudaraku, sudah lama Tuhan panggil engkau, tapi engkau masih berkeras hati. Hari ini dengar, engkau sudah mendengar bahwa engkau tuh luar biasa. Engkau dan saya adalah orang-orang yang penuh dengan kasih karunia Tuhan. Siapa yang rindu dipakai Tuhan? Yang rindu melayani Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi, angkat tangan tinggi-tinggi. Saya mau ajak engkau maju ke depan. Yang belum melayani tapi engkau angkat tangan ya. Maju ke depan sini. Ayo, jangan takut, jangan lihat kiri kanan. Yang belum melayani Tuhan tapi engkau rindu melayani Tuhan, angkat tangan tinggi-tinggi. Angkat tangan tinggi-tinggi. Saya dulu bukan pelayan Tuhan. Dan saya orang biasa. Dan Tuhan kasih saya karunia. Dulu saya nggak bisa nyanyi, saudaraku. Saya nggak ngerti bagaimana pelayanan. Siapa yang rindu melayani Tuhan? Mari yang angkat tangan, maju, nggak usah malu-malu, maju sini. Engkau mau jiwa baru pun maju. Pokoknya bilang sama-sama, bilang Tuhan aku mau melayani Tuhan. Bilang Tuhan aku mau melayani Tuhan. Bilang sama-sama Tuhan aku mau melayani Tuhan. Mari maju saudaraku, mari maju. Engkau yang mau melayani Tuhan yang masih ada di belakang, mari maju. Engkau tadi yang angkat tangan, yang mau melayani Tuhan. Dengar ya, Tuhan mau pakai engkau, Tuhan mau pakai engkau semua. Tuhan mau pakai engkau semua, Tuhan mau pakai engkau semua. Jangan lihat masa lalu nak, jangan lihat masa lalu nak. Ini waktumu melayani Tuhan. Ini waktumu. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan, kapan kita meninggal. Tapi dengar nak, Tuhan mau pakai engkau, Tuhan mau pakai engkau nak. Jangan ingat-ingat masa lalu. Engkau dikuduskan Tuhan nak. Engkau diberkati Tuhan nak. Engkau dilayakan. Engkau terima kasih karunia Tuhan. Melangkah nak, melangkah nak, melangkah nak, melangkah nak. Melangkah nak. Ingat, jangan ingat-ingat dosa masa lalu. Kalau engkau maju itu kasih karunia. Tuhan mau pakai engkau nak, Tuhan mau pakai engkau nak. Angkat tanganmu dua-dua, angkat tanganmu dua-dua. Bilang Tuhan ini hidupku, bilang Tuhan ini hidupku. Haleluya. Tuhan rindu memakai engkau. Dengar nak, engkau dilayakan Tuhan nak. Engkau dilayakan Tuhan. Engkau dilayakan Tuhan. Oh, amin. Tuhan rindu memakai engkau nak. Tuhan rindu memakai engkau nak. Tuhan rindu memakai engkau nak. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Engkau sudah dikuduskan Tuhan. Engkau dapat kasih karunia. Tuhan mau pakai engkau nak. Layani Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berikan kau karunia-karunia nak. Tuhan pakai engkau nak. Dalam nama Yesus. Layani Tuhan, ini waktumu. Ini waktumu. Jangan tunda-tunda nak. Jangan tunda-tunda. Melayani Tuhan tidak ada syarat. Yang penting kau punya hati mengasihi Tuhan. Komitmen Tuhan mau pakai engkau nak. Tuhan urapi engkau. Tuhan mau pakai engkau nak. Tuhan urapi engkau. Tuhan urapi engkau. Tuhan urapi engkau. Sudah lama juga Tuhan mencari engkau. Dan
hari ini angkat tanganmu dua-dua, bilang angkat tanganmu dua-dua, bilang Tuhan Yesus pakai aku. Tuhan Yesus pakai aku. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam apa saja. Saya Tuhan kami serahkan seluruh kedatangan Kami Dengar amin. untuk menyelamatkan suami, orang tua kami, dan kami, saudara kami yang lainnya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu mujizat masih terjadi. Selamatkan, pakai saya Tuhan untuk menyelamatkan suami Amin. Tuhan pakai engkau nak. kami yang lainnya Tuhan. Pakai saya Tuhan, pakai orang-orang di sekitar kami untuk menyelamatkan kami. Pakailah saya Tuhan untuk menjadi sebagai tuli dan Haleluya. Tuhan pakai engkau nak. Tuhan mau 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 pakai engkau nak. saya siap Tuhan Yesus. Saya siap Tuhan. Pakailah Oh, terima kasih Bapa. Bapa terima kasih, kami tahu ini waktunya untuk kami melangkah. Bahkan jemaat yang tidak maju pun mungkin karena tidak enak atau sungkan dengar di tempat engkau berdiri, Tuhan juga mau pakai engkau. Mari melayani Tuhan sebelum hari kiamat itu datang. Sebelum hari yang buruk itu datang, terjadi. Sebelum perang dunia ketiga itu terjadi. Ayo melayani Tuhan, mumpung engkau dan saya masih ada. Terima kasih Bapak, kau berkati gereja Tuhan di tempat ini. Engkau memberkati hamba-Mu, Pastor Jimmy dan Ibu Linda. Dan semua pekerja, semua jemaat-Mu, pakai kami melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kita diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Ya, tepuk tangan buat Allah, kita kasih salam. Silakan duduk semuanya ya, Tuhan berkati kalian semua. Tuhan berkati kalian semua. Ya, terima kasih buat Pastor Elias telah menyampaikan firman-Nya. Yuk, kita waktunya akan memberikan persembahan. Kita tundukkan kepala. Bapak terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Elias. Tuhan, Kau memberkati mengurapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang baru. Penuhkan kembali perjalanannya hamba-Mu ini Tuhan. Berkati kemana hamba-Mu melangkah Tuhan, Kau menyertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau memberikan persembahan kami Tuhan, persembahan persepuluhan, baik ucapan syukur dan persembahan yang lain-lainnya Tuhan, Kau menguduskan kami. Biarlah persembahan itu dapat menjadi pelebaran buat kerajaan-Mu, gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, jemaat Tuhan yang siap memberi bersama-sama dengan saya katakan, amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyaksikan pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom jemaat Tuhan, kembali lagi di BIC Hong Kong News. Berikut kita saksikan info kegiatan gereja sepekan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami menyambut saudara. Silakan scan QR Code berikut ini. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan, ucapan syukur, dan perpuluhan, dapat mengirim ke nomor akun bank berikut ini. Mari bergabunglah di dalam SIT. Spirit-filled, equipped, empowered, and discipleship. Menara Doa Siang diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 3 sore, waktu Hong Kong, melalui aplikasi Zoom. Doa malam diadakan setiap hari Selasa sampai dengan Kamis jam 10 malam waktu Hong Kong, melalui aplikasi Zoom. Impact Family Community diadakan setiap hari Jumat jam 7.30 malam waktu Hong Kong, bertempat di Paksa Road 7 lantai 3 Causeway Bay. Doa Fajar diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Menara Doa Puasa diadakan setiap hari Sabtu jam 11 siang waktu Hong Kong melalui aplikasi Zoom. Mari alami sukacita dan nikmati hadiratnya di Ibadah Raya Minggu BIC Hong Kong, Minggu 3 Mei 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Jimmy Rothman dalam Ibadah Raya 1 pada jam 9 pagi waktu Hong Kong, dan Pastor Johan Handoyo dalam Ibadah Raya 2 jam 11 siang waktu Hong Kong. Next Gen Hong Kong Service diadakan setiap minggu kedua sampai minggu terakhir setiap bulannya, jam 11 sampai jam 12 siang, bertempat di Paksa Road 7 lantai 3 Causeway Bay. Follow us on Instagram
@nextgenhk. Demikian info BIC Hong Kong News sepekan ini. Mari terus bertumbuh bersama kami di keluarga BIC Hong Kong. 2026, the year to prepare the way for the Lord. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kami akan menyambut adakah yang baru pertama kali ibadah di pagi hari ini? Silahkan lambaikan tangannya. Kita akan menyambut saudara, Bapak Ibu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau belum punya tempat ibadah yang tetap, minggu-minggu berikutnya untuk bersama-sama beribadah dengan kami. Seperti biasa kita akan merayakan yang berulang tahun di bulan April. Silakan nama-namanya. Yang belum namanya tercantum di sini, boleh maju juga kalau pas berketepatan ulang tahun. Silakan yang berulang tahun, yuk maju ke depan. Yang berulang tahun di bulan April enggak ada? Yuk, Ibu. Yuk, yang berulang tahun, Nana. Yuk. Biarpun namanya belum tercantum di sini pas ulang tahun, silahkan maju. Kita akan berdoa bersama. Yeti, Dwi Lestari, Anita Tata, Bulinda, Yani, Silaet, Nana, Lisa Wong, Lina, Rina, Maria Smith, Sandy, Christina. Ada lagi? Oh, mungkin di ibadah kedua ya. Oke, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Kita arahkan tangan kita untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang birthday pada bulan April. Kami berdoa Tuhan buat saudara-saudara kami pada bulan April ini. Engkau telah memberikan kasih karunia anugerah bagi mereka untuk 1 tahun usia mereka bertambah. Kami berdoa Engkau Allah mencurahkan dan melimpahkan rahmat-Mu, dan Engkau yang mencurahkan berkat-berkat-Mu, Engkau yang membukakan pintu bagi mereka ya Bapa. Hikmat-Mu bertambah-tambah juga atas kehidupan mereka. Engkau juga memberkati Tuhan Yesus keluarga mereka Bapa. Apa saja yang mereka kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Murahan-Mu Bapa, kebajikan-Mu mengikuti mereka. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua saudara-saudara kami yang di bulan April ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, sama-sama kita saksikan mereka bukan meniup ya. Kipas ya. Kipas lilinnya, kipas lilinnya, kipas lilinnya sekarang juga, sekarang Happy birthday. ada kenang-kenangan dari Gereja BC Hong Kong. Pak Elias boleh bagikan Pak Elias. Kenang-kenangan dari Pak Elias. Silahkan Happy foto birthday. bersama. Foto bersama dulu. Foto bersama, oke. Pak Elias Pastor, foto. Ya, Oke, happy birthday. kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Semua kita menerima berkatnya, amin. Kasih karunia Tuhan, dan kita juga diingatkan identitas kita. Semua kita bawa identitas kan, bawa KTP, bawa paspor kemana-mana. Dan itu adalah identitas kita di dunia ini. Tapi identitas kita adalah anak-anak Allah. Anak-anak Tuhan, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
besar anugerahmu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerahmu, kita arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih karunia dan cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai dengan selama-lamanya. Semuanya kita percaya terima berkatnya, katakan amin. Selamat hari Minggu, happy Sunday. Bagi saudara yang tadi maju ke depan ataupun saudara memang ingin terlibat dalam pelayanan di gereja ini, bisa menghubungi di depan sana.